1661 benar atau salah? 1. Dia bohong, dia bohong. Dia tahu dengan jelas penyebab kematian ayahnya, tapi dia tidak memberitahu siapapun. Dia dan Suzy Pei diam-diam berbicara dengannya, tetapi mereka masih berpura-pura hangat di depannya. Tentu saja dia mengerti apa yang dia pikirkan, wahai yang mulia, puluhan miliar kekayaan bersih, ada lagi suka gadis yang akan menikah, siapa yang tahu setelah itu, jangan katakan krisis di rumah, juga terhenti pembatalan pernikahan, saat ini menabrak kecelakaan mobil lagi, entah itu kecelakaan atau salahnya, hal ini menyebar keluar, dia dan keluarga Leng pada saat itu semakin buruk. Ternyata dia mengira menikahinya bisa menyeimbangkan semuanya. Siapa sangka ayahnya bisa bunuh diri. Dan dia adalah korban. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya? Benar juga, dia tidak pernah menyukainya sejak awal, juga tidak berpikir serius. Bahkan jika dia berhubungan dengan mabuk pertamanya, dia sengaja memamerkan keesokan harinya karena takut dia akan keluar dan berbicara sembarangan, jadi dia ingin segera memutuskan hubungan dengannya. Pada malam ayahnya meninggal, mereka juga tidak meminta untuk memberikan uang, melainkan karena dia ingin melampiaskan kemarahannya dan meninggalkannya dengan kartu bank setelah itu. Setelah mereka menikah, dia kembali setiap bulan untuk memenuhi kewajibannya, dan juga untuk memberikan biaya hidup kepadanya setiap saat. Karena dia membayar, dia tidak tidur dengan pikiran yang sia-sia. Akhir-akhir ini, ada sedikit perubahan, tetapi sebenarnya, dia dan Suzy Pei masih ambigu. Kesetiaan, kepercayaan, di matanya seperti udara, sama sekali tidak ada artinya. Mungkin, dia belum menceraikannya sampai sekarang, apakah dia sudah melakukan yang terbaik? Gu Qingqing duduk di dalam mobil sampai lampu jalan di sebelah mati, dan langit perlahan menyala, ia tidak melanjutkan perjalanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari ini, Leng Xicheng hidup dengan sangat lancar. Selama berada di Inggris dan Amerika Selatan, beberapa daftar besar ditandatangani, dan kebijakan menguntungkan, yang dengan kuat menekan sekelompok monster dan monster di perusahaan. Meskipun likuiditas di rekening perusahaan sedikit ketat karena daftar besar ini, selama seperempat ini berlalu, setelah pengembalian dana, semuanya akan dimulai kembali. Suzy Pei juga berada di Inggris, dan tentu saja banyak paparazi yang mengawasi setiap gerakannya. Selama tinggal di Inggris, dia kebetulan punya waktu untuk mengambil sekelompok foto promosi. Ditambah dengan partisipasi dalam serangkaian kegiatan komersial, begitu foto tata rias dirilis, banyak penggemar menjilat layar. Leng Xicheng juga sangat berhati-hati. Dua orang hotel tidak bersama, makan malam juga tidak bersama. Hanya ketika mereka menghadiri acara komersial, mereka meminta untuk menunjukkan wajahnya dan pergi dalam waktu setengah jam. Mereka tidak banyak berkomunikasi kecuali saling menyapa di atas panggung. Bahkan ada reporter yang diam-diam menuduh Leng Xicheng sebagai kapitalis, vampir, dan Suzy Pei membantu platform Leng setelah terluka parah, yang tidak manusiawi. Selain itu, selama Suzy Pei dirawat di rumah sakit di San Diego, Leng Xicheng tidak pernah difoto pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Ketika bertemu, ia hanya menyapa dari kencan. Jelas, hubungan antara keduanya tidak sebaik yang dibayangkan. Saat menghadiri acara amal, Leng Seng juga menandai cincin permata yang dikenal sebagai Raja Henry ke-8 dari Inggris dengan dana puluhan juta, mengatakan akan diberikan kepada istrinya. Ketika berita itu datang, Zhang Yuxi dan yang lainnya sangat iri, hanya ekspresi Gu Qingqing yang datar. Semuanya berada di bawah kendali Leng Se City hingga sehari sebelum dia akan meninggalkan London. 1662 benar atau salah? 2. Perbedaan waktu 8 jam antara London dan China adalah pukul 4 pagi. Ketika Leng Xicheng masih tertidur, tiba-tiba ia dibangunkan oleh panggilan telepon. Dia menutup matanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh ponsel di sebelahnya. Dia mengangkatnya dengan mata bergumam. Ada apa? Di sana, suara sekretaris Cheng jelas terdengar sedikit panik. Tuan Leng, gawat. Seseorang mengirim foto Nona Su yang memblokir senjata Anda di internet. Leng Xicheng masih tertidur ketika ia menjawab telepon. Ketika dia mendengar suara itu, dia tiba-tiba terbangun. Apa yang terjadi? Leng Xicheng meraih ponselnya, bahkan suaranya berubah. Sekretaris Cheng segera berkata, Tuan Leng, saya akan mengirimkan alamat linknya. Foto ini sekarang dicetak ulang gila-gilaan di Tiongkok, dan pada dasarnya semua orang telah menyebarkannya. Saya telah memberitahu manajemen Weibo,
berharap mereka akan mencabut gambar secepat mungkin dan menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, Departemen Propaganda juga diberitahu untuk segera bersiap. Tunggu saja kabar dari Anda. Leng Xicheng dengan cepat menerima tautan Weibo. Tanpa melihat konten spesifiknya, hanya dengan kata, panas, di depan entry pencarian panas di bawah, ia tahu bahwa itu sudah sangat panas. Su Zipei tertembak. Su Zipei Leng Xicheng. Nama Su Zipei dan Su Zipei juga mulai populer. Dia bukan orang di industri hiburan dan telah muncul di seri teratas pencarian panas beberapa kali. Klik sembarang Weibo, yang jelas ada di jalanan Santiago pada hari hujan. Su Zipei mendorongnya dan menembaknya, dan dia digendongnya setelah jatuh ke tanah. Termasuk kemudian dia naik ambulans, dan membawanya ke tandu dan pergi ke rumah sakit. Meski fotonya agak kabur, namun masih bisa mengenali mereka berdua. Terutama yang ini adalah jalan tua yang terkenal di San Diego, dan ada waktu di foto, yang pada dasarnya tidak dapat dipertahankan. Intinya, dia masih menunjukkan rasa terima kasihnya pada acara amal sebelumnya dan membeli cincin yang sangat mahal untuk Gu Qingqing. Sekarang, tiba-tiba terjadi masalah seperti ini. Sebelum Leng Xicheng selesai melihatnya, Su Zipei segera berseru. Xicheng, apakah kamu sudah melihat laporannya? Leng Xicheng mengangguk. Iya, Su Zipei bertanya, apa rencanamu untuk menangani masalah ini? Karena Sang Xia sudah membuat kutipan, tidak perlu menyembunyikannya. Katakan dengan jelas. Leng Xicheng juga sangat tenang. Dia benar-benar menyelamatkannya. Bahkan jika kebaikan sebesar itu tidak dilaporkan, dia akan mengingatnya di dalam hatinya. Sekarang ini bagus. Ini, Su Zipei mengingat kembali, apakah Sang Xia baik-baik saja? Tidak ada yang salah, ini hal yang baik untuk berani melakukan apa yang benar. Yakinlah, tidak akan merusak reputasi Anda. Leng Xicheng kemudian meminta sekretaris Cheng untuk melaporkan masalah ini di Weibo resminya dengan kata-katanya sendiri. Mungkin itu berarti dia dan Su Zipei berpartisipasi dalam urusan resmi hari itu, dan selama perjalanan pulang, dia dirampok, dan dia terluka ketika mendorongnya. Leng Xicheng berkata bahwa dia telah menjaga di luar ruang operasi dan meninggalkan rumah sakit setelah kondisinya baik-baik saja. Beberapa orang berpikir mengapa dia tidak segera menceritakan masalah ini, mengapa hal baik tentang keberanian seperti ini disembunyikan. Tidak lama kemudian, Su Zipei juga menjelaskan bahwa Leng Xicheng menembak untuk membantu menemukan penjahat di tas yang dirampasnya. Kedua, Leng Xicheng telah mengucapkan terima kasih yang terdalam kepadanya, menjaga satu sisi ketika dia sakit parah, dan juga memberikan persetujuan kepadanya. Sekali lagi, dia lebih rendah hati, dan tidak perlu berpikir tentang hal-hal kecil. 1663 benar atau salah 3. Kedua orang itu bernyanyi bersama, yang tidak hanya menyoroti perilaku tinggi dan cemerlang mereka, reputasi Su Zipei tidak hanya tidak dirugikan, tetapi juga populer. Terutama Su Zipei, setelah kejadian ini, hampir semua orang memuji Su Zipei, terutama kepribadiannya yang tidak populer, yang tiba-tiba menarik perhatian banyak orang. Hanya setelah kejadian ini, orang pertama Leng Xicheng yang ingin menelepon Gu Qingqing. Tepat pada saat perusahaan mengadakan rapat pada sore hari. Sekarang semua orang di perusahaan tahu bahwa dia adalah istri Leng Xicheng, dan Leng Xicheng membuat skandal seperti itu lagi. Kemarin, ketika Leng Xicheng menunjukkan kasih sayangnya dengan cincin yang ia ambil, semua orang iri padanya karena memiliki suami yang baik yang rela mengeluarkan uang. Saat istirahat makan siang, skandalnya dengan Su Zipei menjadikannya bahan tertawaan seluruh perusahaan. Tunggu, sekarang, meskipun Leng Xicheng mengklarifikasi, lelucon itu sudah muncul. Tepat pada saat ini, Gu Qingqing sedang istirahat di tengah konferensi. Ia mengambil ponselnya dan melihat dengan dingin namanya yang sedang berdetak di ponselnya. Setelah menunggu beberapa detik, ia bangkit dan berjalan ke koridor di luar. Ia berdiri di depan jendela dan menjawab telepon dengan ekspresi datar. Ada apa? Suara Gu Qingqing sangat tenang. Tenang seperti genangan air. Sudah baca beritanya. Leng Xicheng segera menjelaskan, Wei di San Diego, Su Zipei terluka karena menyelamatkanku. Takut kamu khawatir, jadi dia tidak memberitahumu. Petik 2. Dia tidak hanya melihat dari dalam, tapi juga mendengar dari rekan-rekannya, tapi juga melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi, Leng Xicheng tidak menyangka reaksinya begitu dingin. Apakah suara ini keberatan atau tidak? Dia menambahkan lagi,
Aku khawatir konferensi pers akan berantakan, jadi aku tidak berinisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Petik 2. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia takut dia akan berpikir sembarangan dan khawatir tentang dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatakannya, tetapi dia tidak tahu mengapa itu tiba-tiba berubah. Gu Qingqing mengangguk lagi. Suaranya begitu dingin, Leng Xicheng jarang merasakan krisis seperti ini, seolah-olah sekarang ia kembali ke 3 tahun masa perang dingin antara dirinya dan Gu Qingqing. Tidak peduli apapun upaya dan tindakannya, ia tidak bisa mengembalikan rasa iba. Aku membelikanmu cincin, dan seharusnya cukup bagus untukmu. Dia tahu bahwa dia tidak suka perhiasan, tapi dia merasa berhutang budi pada Hua-Hua. 3 tahun yang lalu, dia marah dan memberinya cincin pertunangan. Dia hanya memberinya cincin yang terlambat setelah 3 tahun menikah. Dia ingin membelikannya banyak barang dan mengikatnya. Pria membeli perhiasan untuk wanita, berharap wanita dengan perhiasan ini menjadi miliknya. Pesawatku besok, lusa pagi sudah kembali. Dia berpikir sejenak, mungkin dia marah karena dia tidak kembali begitu lama. Seminggu yang semula sudah disepakati, lebih dari setengah bulan tertunda di Amerika Selatan karena berbagai hal, dan sekarang hampir sebulan telah berlalu. Setelah pergi begitu lama, berita itu menyebar dengan berantakan. Setelah kembali, setelah semuanya selesai, dia harus menebusnya dengan baik dan lebih banyak menemaninya. Kali ini, meskipun Gu Qingqing masih mengangguk, suaranya sedikit berfluktuasi. Setelah menutup telepon, dia merasa hatinya seperti diikat tali dan digantung di tebing. Ujung tali itu adalah penipuan yang dirajut dengan kata-kata manis, dan kakinya adalah jurang yang dalam. 1664 benar atau salah 4. Dia melepaskan tangannya dan jatuh ke tanah tanpa ada pemakaman. Dia menahan rasa cemburu, marah, dan rasa sakit di hatinya, lalu naik ke atas tali yang dia berikan dan naik ke kamar mayat yang dia tutup. Atau lebih baik memotong tali dengan cepat, lebih baik bercerai dengan kesakitan yang pendek. Ia hanya tahu bahwa meskipun Leng Xicheng bertahan dan menipunya, ia mungkin selalu memiliki pikiran jahat dan keluarganya. Selama dia mendengar kata-kata baik darinya, dia tidak akan bisa mengatakan putus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng awalnya mengira bahwa masalah ini telah diselesaikan dengan cara ini. Siapa sangka keesokan harinya, masalah yang lebih besar datang dalam sekejap mata, karena dengan cepat, masalah Leng Xicheng dan Su Zipei yang tidur bersama pada malam itu telah ditangkap. Ini adalah Weibo besar di berita ini tidak memiliki gambar atau bukti, tetapi begitu berita ini keluar, berita itu langsung menyapu seluruh industri hiburan. Selain itu, pemilihan waktu untuk menyampaikan berita ini sangat bagus. Kebetulan saat Leng Xicheng melewati pemeriksaan keamanan di bandara sebelum naik pesawat. Ketika berita itu sampai ke telinga, ia sudah naik ke pesawat. Ketika melihat berita ini, dia benar-benar marah. Su Zipei duduk di sebelahnya, dan ketika melihat berita ini, dia merasa seperti disambar petir. Agennya duduk di kelas bisnis. Awalnya ia mengenakan sabuk pengaman dan bersiap untuk mematikan ponselnya. Pada saat seperti ini, Leng Xicheng malah menjadi paling tenang. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada. Masih khawatir tentang rumor. Dia segera memberitahu sekretaris Cheng, Sang Xia, pergi dan beritahu orang-orang di perusahaan agar mereka mengirim surat pengacara atas nama saya kepada pihak lain untuk menuduh mereka menyebarkan rumor dan fitnah. Berarti Anda harus mati sampai akhir. Jaga reputasiku dan Su Zipei. Meskipun dia berada di sebuah suite dengan Su Zipei malam itu, tidak ada yang terjadi. Selain itu, kamar Su Zipei bocor dan membuat pejabat besar malam itu, dia juga memanggil manajer hotel untuk memarahinya. Semua orang dalam delegasi adalah orang kaya atau mahal, dan pengusaha yang bukan top tidak memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan jika Su Zipei masuk ke grup ini, bahkan jika dia memiliki gelar ratu film dan pewaris keluarga Su, dia tidak akan bisa masuk tanpa bantuan Leng Xicheng. Jadi selain mereka, sekretaris Cheng dan asisten agennya tidak diperbolehkan tinggal di hotel. Delegasi semacam itu, setiap orang dapat mengucapkan 2 patah kata tanpa cedera saat pertemuan pribadi, tetapi mereka tidak akan pernah menyampaikan berita tersebut. Selain Lin Zuyi, bisakah ada orang lain? Faktanya, setelah foto-foto dirinya dan Su Zipei ditembak kemarin, dia memikirkan Lin Zuyi untuk pertama kalinya. Mungkin semua ini diatur olehnya dan itu mungkin. Lagi pula, saat itu,
dia berada di San Diego. Namun, Gu Qingqing lebih khawatir karena Gu Qingqing salah paham. Ia segera membunyikannya dan suaranya serius. Ada rumor di luar bahwa aku dan Su Zipei semuanya palsu. Aku dan dia, tidak ada yang terjadi. Apa kau mendengarkan? Gu Qingqing tidak menjawab waktu yang lama, dan baru mengangguk untuk waktu yang lama. Petik 2. Jangan percaya apapun. Aku akan naik pesawat sekarang, dan aku akan menjelaskannya kepadamu ketika aku kembali. Leng Xicheng tidak bisa menahannya, ia juga berkata. Terutama Lin Zui, saat itu ia juga berada di San Diego. Aku sangat curiga, 2 hari ini dia mengungkapkan masalah ini. Kukup, di sana, Gu Qingqing tidak bisa menahannya, dan tiba-tiba menyelanya. 1665 benar atau salah 5. Dia sudah cukup sabar. Apa yang dikatakan oleh Lin Zui, jelas-jelas dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan pendengarannya sendiri. Terutama ketika Leng Xicheng menelepon, ia kebetulan sedang menjelaskan pekerjaannya di kantor Lin Zui. Jelas ada maksud untuk mengatakan Lin Zui di telepon Leng Xicheng. Lin Zui juga mendengar, Gu Qingqing tiba-tiba marah dan marah. Gu Qingqing tidak tahan lagi, suaranya juga menjadi tinggi. Kamu bilang kamu tidak tinggal bersamanya, bagaimana bisa ada kopernya di kamar, bagaimana bisa ada kosmetiknya di ruang ganti, dan di tempat tidurmu, bagaimana bisa ada rambutnya. Dia terus membohongi dirinya sendiri. Dia tidak melihat kedua orang ini masuk ke kamar bersama. Dia tidak menerobos ketika mereka sedang berkembang, tapi semua ini terjadi. Dia masih ingin mengumumkan bahwa dia tidak bisa. Kau bilang kau tinggal bersama. Selain itu, apakah banyak orang yang mengatakan itu palsu? Bibi pembersih itu bilang mereka tinggal bersama, apakah itu palsu? Leng Xicheng sangat cemas. Benar saja, Lin Zui pasti pernah melihatnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Lin Zui yang menyatakan, jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia menyebarkan berita palsu untuk menghancurkan keluarga Leng. Gu Qingqing bahkan semakin marah. Mengapa kamu masih menuduh Presiden Lin? Pak Lin tidak mengatakan apa-apa. Apakah tidak baik untuk mengakui kesalahan? Mengapa dosa harus didorong kepada orang lain? Lin Zui bersamanya selama beberapa hari itu, bagaimana dia bisa mengatur ini? Bahkan jika pembersih itu, dia yang mengatur rumor itu. Mungkinkah dia dan Su Zipei tidur di satu ruangan, itu juga diatur oleh Lin Zui. Dia telah menipunya berkali-kali di San Diego, tetapi dia sudah tahu dan melihat bahwa dia telah mendengar kengerian itu. Dia sudah tidak percaya lagi. Qingqing, percayalah padaku, aku dan Su Zipei benar-benar tidak ada apa-apa. Leng Xicheng sendiri juga tidak bisa berkata-kata, terutama karena ia adalah seorang pria. Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam hal ini? Leng Xicheng, Presiden Leng, wanita yang pernah kamu tiduri tidak ada 20 atau 12. Kenapa kamu begitu? Gu Qingqing sendiri hampir meledak di dadanya. Dibandingkan dengan tipuannya, dia lebih membenci sikapnya. Jika aku menghitung, aku sudah tidak bisa hidup bersamamu lagi. Apa kamu tidak bisa mengungkapkan dengan jujur? Aku tidak ingin mendengar kau membohongiku lagi. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menutup telepon, kemudian menekan tombol shutdown. Qingqing, Qingqing. Leng Xicheng juga panik, ia menutup telepon dan segera menelepon dan mematikannya. Setelah itu, pramugari datang. Tuan, maaf, pesawat kami akan segera lepas landas. Tolong matikan telepon Anda. Petik 2. Tahi. Leng Xicheng memarahi dengan marah, lalu membunyikan dan mematikan ponselnya. Ia hanya bisa mengirim pesan dan kemudian mematikannya. Di sini, dada Gu Qingqing yang naik turun dengan keras belum pulih untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia melihat Lin Zui di seberangnya. Aku minta maaf atas apa yang dia katakan padanya. Lin Zui hanya berkata, kamu tidak perlu bertanya maaf padaku, ini bukan salahmu. Gu Qingqing terdiam sejenak. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Begitu sampai di pintu, Lin Zui tiba-tiba berhenti. Kelak, apa yang akan kamu lakukan? 1666 benar atau salah? 6. Gu Qingqing menghentikan langkahnya, tangannya masih di pegangan pintu, ia tidak menoleh ke belakang, hanya sedikit mengernyit. Tidak begitu, ayo kita pergi dan lihat. Setelah itu, sebelum berbalik dan pergi, dia bertanya, apa Direktur Lin punya perintah lain? Jika tidak, saya akan turun untuk bekerja.
Setelah itu, dia tidak peduli dengan kata-kata Lin Zui, dia langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Setelah menutup pintu kayu lagi, dia tidak melangkah pergi. Sebaliknya, ada pintu kayu yang menempel di belakangnya. Dia tiba-tiba terjatuh seperti tidak memiliki kekuatan. Lin Zui bertanya apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan. Akhir-akhir ini, otaknya seperti telah dipalsukan. Ia seperti menginjak tumpukan kapas. Semua yang ada di sekitarnya bukanlah nyata dan ilusi. Ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa mengubah apapun. Dia bahkan tidak melihat wajah Leng Xicheng, dan bertanya apa yang akan terjadi padanya di masa depan, apa yang akan terjadi padanya. Dia awalnya berkata pada dirinya sendiri bahwa jika Leng Xicheng kembali, dia pasti akan bercerai. Tetapi kenyataannya, selama ini, dia terbiasa dengan kelembutan ilusi Leng Xicheng. Setiap kali dia lebih baik pada dirinya sendiri, prinsipnya sendiri akan mundur beberapa langkah. Dan sekarang, bahkan pada titik ini, dia masih belum mau menceraikannya secara langsung. Dia masih ingin menjelaskannya secara langsung, setidaknya dia akan mati juga. Begitu juga di pintu, Lin Zui melihat punggungnya pergi sambil berpikir. Jadi, dia masih tidak ingin putus dengan Leng Xicheng. Ya, dia juga tidak memaksanya. Lagi pula, dia masih memiliki gerakan belakang untuk membuat Leng Xicheng semakin berantakan. Memikirkan hal ini, dia memanggil asistennya. Apa kamu siap untuk menyampaikan berita selanjutnya? Asisten itu mengangguk. Anda tenang saja, saya sudah mengaturnya. Lin Zui mengangguk. Jangan melibatkan kami, bahkan tidak boleh terlibat. Asisten itu berkata, Anda tenang saja, sebenarnya ini tidak perlu diungkapkan. Ini hanya perlu sedikit saja. Lin Zui bersandar pada sandaran kursi berputar dan berputar dengan lembut. Dia juga tidak bodoh, dia tidak akan membuat masalah sendiri untuk hal-hal yang menyebar seperti ini. Orang yang dia minta kepada sekretaris untuk mencarinya adalah orang yang memiliki anggota keluarga yang sedang berbisnis di Amerika Selatan dan pernah menghadiri makan malam itu. Selain itu, cara menyampaikan berita juga melalui rekomendasi Tuan Fu yang menentang Leng Xicheng. Alisnya sedikit terangkat, dan dia berkata lagi. Dan juga, apakah kamu juga sudah mengatur keluarga Su? Asisten itu mengangguk. Anda tenang saja, selama saya menyampaikan sedikit informasi kepada Su Zongsu, mereka seperti ikan yang mencium umpan dan tidak sabar untuk menangkap umpan. Lin Zui mengangguk dengan senang hati. Setelah berita ini disampaikan kepada mereka, kami tidak boleh ikut campur lagi. Jangan sentuh apapun. Setelah asisten itu selesai berbicara, ada sedikit keraguan. Apakah itu cukup memberitahu mereka? Bagaimana jika mereka tidak memberitahu kita jika mereka tahu? Bagaimana mungkin? Lin Zui menyimpulkan, rumah kedua keluarga Su adalah milik Su Zipei ***** dia berani menempatkan di luar. Kita juga harus berterima kasih kepada Leng Xicheng. Jika dia tidak memulai pertempuran di dalam keluarga Su, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton pertunjukan ini. Asisten itu mengangguk. Aku mengerti. Yang di luar itu, tidak perlu peduli. Dia sepertinya juga diolok-olok oleh Shen Yating. Dia mengacu pada He Yumeng. 1667 benar atau salah 7. Bukankah Shen Yating adalah orang Su Zijin? Karena sudah menyeringai, kita tidak perlu memberi perhatian khusus. Su Zijin tentu saja akan menjadi anggotanya. Lin Zui mendorong kursi dan berdiri. Langit di luar agak kelabu, seperti diselimuti awan dan kabut. Namun, kekacauan seperti itu lebih mungkin terjadi di perairan yang bermasalah, bukan? Terlebih lagi, ada angin dan hujan lebat, dan saya tidak tahu apakah Leng Xicheng masih tahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Leng Xicheng dan Su Zipei langsung mengirimkan surat pengacara dengan kata-kata kasar, mereka memang mengejutkan sekelompok orang. Dia masih berada di pesawat dan tidak bisa menerima wawancara, tetapi di bawah perintahnya, Departemen Propaganda Grup Leng akan tegas dan tegas selama ada wawancara, mengatakan bahwa mereka harus mengizinkan sampai akhir. Bukan hanya dia, Su Zipei juga menekankan bahwa dirinya dan Leng Xicheng tidak melampaui tingkat persahabatan. Ia juga berharap semua orang tidak lagi berspekulasi tanpa alasan yang jelas tentang hubungan pribadi kedua keluarga. Setelah orang kedua melompat keluar untuk pertama kalinya, opini publik untuk sementara mereda. Beberapa orang memutar senjata untuk menegur pelapor. Mereka bahkan tidak memiliki gambar atau bukti. Siapa yang akan berpikir serius?
Namun, saat ini, gelombang berita ketiga datang lagi. Ketika Leng Xicheng baru saja turun dari pesawat, ponselnya telah dibombardir secara bergiliran. Sekretaris Cheng juga berkata, "Tuan Leng, Anda tidak bisa keluar dari jalur ini. Semua wartawan di luar menghalangi Anda di luar bandara." Leng Xicheng tercengang. Ia tidak membuka ponselnya untuk bekerja lagi, tetapi menggunakan nomor pribadinya untuk membuka link dan melihatnya. Ternyata seorang reporter mengeluarkan foto buah Su Zipei dan dirinya sebelumnya. Setelah HD diperbesar, ia membandingkan foto Su Zipei saat syuting film blockbuster HD kali ini. Dari tahi lalat hitam kecil di foto itu, letak lubang telinga, dan detail kecil lainnya, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kedua orang ini adalah satu orang. Dengan kata lain, pahlawan wanita di foto tidak senonoh itu adalah Su Zipei, bukan Nyonya Leng. Leng Xicheng sudah lama berhubungan dengan Su Zipei, tetapi keduanya tidak pernah mengakuinya. Dan Nyonya Leng itu, mungkin hanya wanita malang yang ditarik Leng Xicheng keluar untuk menghabisi orang lain. Selama ini, ia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada publik. Dengan bukti kuat ini, dia juga tahu bahwa kedua orang ini telah kembali dengan pesawat bersama. Tentu saja, ada banyak orang di luar bandara. Namun, ada wartawan di luar negeri yang paling mengganggu Leng Xicheng. Dia membujuk Gu Qingqing. Berita ini baru online kurang dari 1 jam, mungkin Gu Qingqing belum melihatnya. Namun, saat ini adalah waktunya untuk bekerja. Karena reporter tahu datang ke bandara untuk menghentikan, mungkin dia juga akan pergi ke lantai bawah Su Yi untuk menahan Gu Qingqing. Bagaimana jika dia mengalami krisis? Tuan Leng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekretaris Cheng segera bertanya. Wei, Ai pergi, cari pengawal, semakin banyak orang, semakin baik. Sekretaris Cheng mengira akan mengirim pengawal untuk mengawal mereka keluar dari bandara, jadi dia segera mengangguk setuju. Petik 2 titik titik titik. Aku akan memanggil pengawalnya. Leng Xicheng segera meraung, bahkan matanya sedikit memerah. Siapa suruh kamu memanggil pengawal? Mereka yang menyuruhmu menghubungi dan melindungi istrimu, cepat pergi ke lantai bawah Su Yi. Cepat. Di bawah gedung Su Yi. Di sini, para wartawan yang sudah lama ramai mengelilingi Gu Qingqing di dalam taksi. 1668 benar atau salah 8. Ada banyak reporter di luar. Ketika Gu Qingqing kembali untuk menyelamatkan ibu dan kakaknya terakhir kali, Gu Qingqing sudah difoto oleh reporter. Kemudian, meskipun ada mediasi Leng Xicheng, foto dengan resolusi tinggi yang positif tidak terkirim, tetapi para wartawan ini mengandalkan makan di lokasi nasi ini. Selama mereka bertemu sekali, mereka dapat mengenali semuanya. Awalnya, ketika Gu Qingqing baru saja turun dari bus dan berjalan mendekat, ia melihat begitu banyak wartawan dan masih bisa memutar lewat pintu belakang. Siapa sangka, Shen Yating yang ada di sana tiba-tiba berkata, "Itu adalah istri Leng Xicheng, kalian pergi mencarinya." Dia hanya bisa naik taksi dan dikelilingi oleh sekelompok wartawan sebelum dia mulai. Ini bukan pertama kalinya Gu Qingqing dikepung oleh wartawan. Terakhir kali ia memiliki pengalaman seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa banyak pengalaman ini, setelah dikepung, saya masih akan takut. Dia bersembunyi di kursi belakang taksi, jendelanya tidak sepenuhnya tertutup, dan masih ada reporter yang bisa membawa kamera dan mikrofon masuk. Semua orang di luar sana. Dia tidak tahu apa yang terjadi, juga tidak tahu mengapa para wartawan yang telah kembali. Dia tidak peduli dengan citranya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan tas, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang berkeringat, dan penampilannya pasti sangat jelek. Sampai wartawan di sebelahnya mengatakan sesuatu. Nyonya Leng, apa pendapatmu tentang foto Leng Xicheng dan Su Zipei? Dia sama sekali tidak tahu foto apa itu. Dia juga tidak ingin tahu. Dia hanya ingin bekerja dengan baik dan bekerja dengan baik. Hal-hal ini tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Bukan hanya reporter, bahkan sopir taksi pun tidak tahan lagi. Petik 2 titik titik titik. Nona, bagaimana aku bisa berbisnis seperti ini? Kau mau keluar? Dia buru-buru mengeluarkan dompetnya dari sakunya, bahkan mengeluarkan beberapa tiket merah tanpa melihat jumlahnya. Satu tangan menarik pintu mobil untuk mencegah wartawan membukanya, dan satu tangan untuk menutupi wajahnya. Pada saat ini, ponselnya juga berdering di dalam mobil. Itu adalah panggilan dari Leng Xicheng.
Suara Leng Xicheng terdengar mendesak. Qingqing, hati-hati dengan wartawan. Sebelum Gu Qingqing selesai berbicara, ia mendengar ada yang bocor di sini, dan seluruh tubuh Gu Qingqing menjadi gelap. Aku di bawah, di dalam taksi. Leng Xicheng sangat cemas, ia segera berkata, kamu jangan bergerak di sini, aku akan segera datang. Setelah mengatakan ini, dia segera memberi perintah. Mobil melaju lebih cepat, lebih cepat. Sekretaris Cheng teringat, petik 2 titik titik titik. Aku sudah mencapai batas kecepatan tertinggi. Jangan cerewet, cepat. Leng Xicheng mengerutkan kening, matanya menatap ke depan, ia ingin terbang ke sana. Di lantai atas Suyi, Lin Zuyi sedang melihat ke arah jendela dengan nyaman, tangannya memegang secangkir kopi dengan santai dan melihat kekacauan di lantai bawah dengan santai. Dia menyesap kopinya dan menenangkan kepalanya. Dia menambahkan susu sedikit lebih banyak, dan kali lain lebih sedikit. Kemudian dia mengulurkan tangannya. Asisten itu segera mengambil cangkir itu. Dia melihat hampir semua wartawan melakukan pembongkaran ke sana dan mengepung taksi kecil di sebuah pulau. Kemudian dia merapikan jasnya sedikit. Sudah waktunya. Ingat, petugas keamanan perusahaan harus mengikuti di belakang saya, jangan memaksakan ke depan saya. Dia harus terlihat tampan saat ini. Ketika Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan akan runtuh, tiba-tiba ada yang terkurung di luar. Pintu taksi tiba-tiba ditarik dengan kuat dari luar. 1669 benar atau salah 9. Gu Qingqing terkejut, reaksi pertamanya adalah menutupi wajahnya agar tidak tertangkap kamera. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Jangan takut, aku akan menjemputmu. Segera setelah itu, tangan seorang pria dengan kuat menariknya keluar. Tanpa sadar, dia berjuang dan melawan. Dia melihat tangan pria itu menariknya lebih keras, dan pada saat yang sama menempelkan wajahnya pada dirinya sendiri untuk mencegahnya difoto oleh wartawan. Kemudian terdengar suara dari atas kepalanya. Jangan takut, ini aku datang. Sepertinya itu adalah suara Leng Xicheng. Ia tidak peduli siapa itu. Ia hanya ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Ketika Lin Zuyi baru saja keluar dari gedung, dia melihat mobil Leng Xicheng di pinggir jalan melompat sebelum berhenti, dan langsung menuju taksi. Dia masih menghela nafas karena terlambat satu langkah, jadi dia harus memerintahkan penjaga keamanan untuk pergi dan membersihkan, dan berdehem. Semuanya, membuat Suyi kami berantakan, dan datang ke sini 2 kali dalam 3 hari, apakah benar-benar menganggap Suyi kami tidak ada orang lagi? Penjaga keamanan datang untuk membersihkan jalan. Di sini, pengawal Leng Xicheng juga datang dan dengan cepat membubarkan para wartawan. Melihat Leng Xicheng melindungi Gu Qingqing dengan erat di dalam, ia masih berpura-pura peduli dan melangkah maju. Apa kamu baik-baik saja? Tidak ada yang salah denganmu. Jika bukan karena dia yang membuat masalah, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu? Dia melindungi Gu Qingqing sampai ke mobilnya, membuka pintu dan mengantarkannya masuk. Sebelum memasuki pintu, dia melihat kembali ke Lin Zuyi, yang sangat dingin. Setelah itu, dia masuk, berjaga di samping Gu Qingqing, dan langsung memerintahkan. Jalankan mobilnya. Ada wartawan di depan mobilnya. Sekretaris Cheng sedikit ragu-ragu. Tuan Leng, ada orang di sini. Tidak perlu khawatir, langsung maju dengan kecepatan penuh. Dia ingin mati. Sekretaris Cheng mengertakkan gigi dan langsung menginjak pedal gas. Mobil melaju dengan kecepatan penuh. Wartawan tidak benar-benar ingin mati. Melihat adegan ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Wawancara tidak bisa menandingi nyawa. Akhirnya, ia menyingkirkan reporter itu. Leng Xicheng menatap dengan dingin orang-orang di kaca spion yang ingin mengejar dan tidak bisa mengejar mereka, dan mengerutkan kening. Dia melirik dan melirik Gu Qingqing yang ada di sebelahnya. Ia masih menundukkan dan menutup bersama. Leng Xicheng merasa sakit hati dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia segera memeluknya. Jangan takut, jangan apa-apa. Leng Xicheng sama sekali tidak mengangkat kepalanya dan masih menutupnya di sudut mobil. Semakin melihatnya, semakin khawatir, ia menarik tangannya dan menyadari bahwa telapak tangannya dingin dan seluruh tubuhnya gemetar. Qingqing. Gu Qingqing menarik kedua tangannya keluar dengan kuat, dan menggunakan tangan besarnya untuk menghangatkan tangannya. Setelah beberapa saat, Gu Qingqing masih tidak mau mengangkat kepalanya. Jelas, situasi saat ini membuat seluruh tubuhnya hancur. Cepat, jalan, pulang.
Leng Xicheng juga tidak memaksanya dan membiarkan sekretaris Cheng ditarik kembali. Begitu tiba di Villa Xishan, pengasuhnya masih merasa aneh. Nyonya, bukankah kamu baru saja pergi? Ada yang belum kau bawa? Hei, Tuan sudah kembali. Leng Xicheng terlalu malas untuk mengabaikannya, ia langsung menggendongnya, bahkan sepatunya tidak sempat melepasnya, dan ia pun naik ke atas. Gu Qingqing masuk ke kamar tidur dan meletakkannya di kepala tempat tidur. Gu Qingqing masih tetap tertutup. Ia menghela napas ringan, melepaskan sepatunya, dan berkata kepada pengasuhnya yang mengejarnya. Pergilah, tuangkan segelas air panas. Pembantu itu mengangguk dan segera turun untuk menuangkan air panas untuknya. Leng Xicheng membujuknya dengan air panas. Qingqing, minumlah. 1670 benar atau salah, 10. Gu Qingqing memunggunginya dan mengabaikannya. Leng Xicheng berkata lagi. Kita sudah sampai di rumah, Qingqing, minumlah air panas. Gu Qingqing masih mengabaikannya, Leng Xicheng meletakkan cangkir di samping, mengulurkan tangan dan mematahkan bahunya. Saat ini, Gu Qingqing baru menyadari bahwa wajahnya pucat dan matanya memerah. Namun, dibandingkan dengan matanya, yang lebih merah adalah bibir. Bibirnya terus menggigit bibir bawahnya dengan erat, menggigit bibir seperti kelopak bunga yang berguguran, bahkan ada darah di sudut mulut. Leng Xicheng terkejut dan segera melangkah maju. Siapa yang mungkin menderita? Katakan padaku. Gu Qingqing meliriknya dengan dingin. Siapa yang akan mempermalukanku? Apakah kamu masih belum tahu? Mengapa dia harus menghadapi hal-hal buruk ini sendirian? Selain itu, suaminya juga merupakan hal yang rumit dengan wanita lain. Dia akan pergi dan bermain sendiri, tolong bersihkan mulutmu. Dia sudah cukup menderita karena dikhianati, dan sekarang dia harus dikepung dan ditertawakan. Sebelum dia sempat berbicara, sekretaris Cheng yang ada di lantai bawah berlari ke atas. Petik 2. Begitu mendengar nama Su Zipei, mata Gu Qingqing menjadi sedikit dingin. Leng Xicheng berkata dengan kesal. Dia bisa menjawab apapun yang dia suka. Sekarang dia tidak punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Melihat Gu Qingqing seperti ini, ia sama sekali tidak ingin mengabaikan kata-kata apapun. Tetapi Presiden Leng, bukan hanya dia, saham grup Leng dan Huang Ting Entertainment juga mulai jatuh. Telepon dari grup Leng hampir meledak. Semuanya untuk menanyakan keadaanmu. Dia adalah presiden direktur, setiap gerakannya mewakili citra perusahaan. Bagaimana mungkin skandal sebesar itu tidak mempengaruhi saham perusahaan? Leng Xicheng sangat kesal. Saham jatuh dan menggunakan uang perusahaan untuk menariknya. Jika Anda ingin menanyakan situasi saya, Anda dengan tegas menyangkal. Anda masih bertanya-tanya tentang hal sepele ini. Sebenarnya dia dan Su Zipei hanya membohonginya. Dia tidak takut orang di luar salah paham, dia khawatir dia akan salah paham. Sekretaris Cheng baru saja akan kembali dan menerima telepon lagi. Kali ini Direktur Fu yang menelepon. Petik 2. Di mana Leng Xicheng? Sudah kembali ke Yancheng. Terjadi hal sebesar itu, harga saham perusahaan terjun bebas, di mana dia sekarang? Bukankah seharusnya kita memberikan penjelasan kepada pemegang saham kita? Sekretaris Cheng berkeringat, dia sudah memberitahu Departemen Hubungan Masyarakat untuk menanganinya. Jika dia tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, kali ini aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku akan mencoba untuk mendawanya di rapat umum. Biar dia tidak mengganggu grup Leng lagi. Setelah berbicara, Tuan Fu langsung membanting telepon dengan keras. Sekretaris Cheng melihat Leng Xicheng di dalam dengan ekspresi malu. Leng Xicheng masih menampilkan masam dan menutup telinga terhadap hal-hal ini. Sampai suatu panggilan telepon masuk ke ponsel pribadinya, telepon berdering beberapa kali dan ia tidak menjawab. Kemudian telepon rumah berdering. Pembantu itu berlari ke atas dan berkata dengan takut-takut, Tuan Beiming, ayah Anda meminta Anda untuk menjawab telepon. Ayah. Leng Xicheng terkejut, tangannya tampak berat, kemudian mengeluarkan ponselnya dan menjawab telepon. Dia awalnya mengira ayahnya akan memarahinya dan menegurnya dengan keras. Tanpa diduga, dia hanya mengatakan satu kalimat dengan tenang. Aku akan memberikan kesempatan terakhir. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, jangan menjadi presiden ini. Selanjutnya bab 1671 benar atau salah 11.